Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 3 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM, dengan topik PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 25, dan PPH pasal 26. Yang pertama adalah pengertian PPH pasal 22. Pajak PPH pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Lalu yang selanjutnya adalah pemungut PPH pasal 22. Yang pertama ada Bank Devisa ditambah Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC atas impor. Yang kedua Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA dan bendaharawan pemerintah pusat atau daerah 23 yang melakukan pembayaran atas pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Yang ketiga ada BUMN atau BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau daerah. Lalu yang keempat ada BI, BPPN, Bulog, PT Telkom, PT PLN, PT GIA, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Lalu yang nomor 5, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk KPP. Yang keenam, Pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di bidang BBM jenis Pertamax, Pertamax Super, gas atas penjualan hasil produksinya. Lalu yang ketujuh, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPH pasal 22, yaitu perhitungan PPH pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Di sini ada contoh kasus dan pertanyaannya, yaitu PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah atau nilai sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPH pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Dan berikut ini adalah jawabannya, yaitu diketahui yang pertama nilai kontrak termasuk PPN yaitu senilai 11 juta rupiah, kemudian ada DPP yaitu 100/110 dikali 11 juta rupiah, maka nilainya menjadi 10 juta rupiah. Lalu yang nomor 3, PPN dipungut yaitu 10% dari DPP, nilainya yaitu senilai 1 juta rupiah. Kemudian yang poin 4, PPH pasal 22 yang dipungut yaitu 1,5% dikali 10 juta rupiah, maka menjadi 150 ribu rupiah. Jadi besarnya PPH pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150 ribu rupiah. Maka PPH pasal 22 yaitu sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Berikut ini adalah beberapa tarif pajak PPH pasal 22. Yang pertama, atas pembelian barang yang dananya dari APBN atau APBD yaitu tarifnya 1,5%. Maka PPH pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga jual. Kedua, importir yang memiliki API atau angka pengenal importir yaitu tarifnya 2,5%, maka PPH pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, importir yang tidak memiliki API yaitu tarifnya 7,5%, maka PPH pasal 22 yaitu sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Keempat, barang impor yang tidak dikuasai yaitu tarifnya 7,5% dari harga jual lelang, maka PPH pasal 22 sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang.
Yang kelima adalah penebusan premium solar Pertamax atau SPBU swasta, yaitu tarifnya 0,3%. Maka PPh pasal 22 yaitu 0,3% dikali penjualan. Di sini ada contoh soal dan cara penyelesaiannya. Perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina. Di sini ada contoh soalnya, yaitu PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta rupiah, tidak termasuk PPN, kepada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Maka jawabannya adalah PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak yaitu 0,3% dikali 300 juta rupiah, maka sama dengan PPh pasal 22 yang dipungutnya yaitu senilai 900.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah pasal PPh 23. Definisi pajak penghasilan pasal 23 yaitu merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya adalah pemotong PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE strip 08-PJ4-1995. Yang selanjutnya adalah objek dan tarif PPh pasal 23, yaitu penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, ada dividen yang diterima oleh PT atau BUMN atau BUMD dengan syarat kepemilikan saham kurang dari 25%, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan PPh final. Ada yang kedua, ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Lalu yang ketiga ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Lalu yang kedua ada penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa, yaitu imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu yang keempat ada penghasilan atas imbalan jasa lainnya yang terdapat pada PMK nomor 141 garing PMK.03/2015 sebanyak 62 jasa. Selanjutnya adalah contoh soal PPh pasal 23 atas jasa. Yang pertama, PT ABC membayar jasa servis kepada CV Service sebesar 3 juta rupiah. Maka jawabannya, jika CV Service mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 23 yaitu sama dengan 2% dikali 3 juta rupiah, maka hasilnya adalah Rp60.000. Jika CV Service tidak mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 23 yaitu 100% dikali 2% dikali 3 juta rupiah, maka hasilnya Rp120.000. Di sini ada contoh soal yang kedua. PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansa Raya sebesar 120 juta rupiah, sudah termasuk PPN. PT Nuansa Raya tidak mempunyai NPWP yang harus dipotong oleh PT Indoraya adalah, maka PPh pasal 23 yaitu 200% dikali 2% dikali 120 juta rupiah, maka senilai Rp4.800.000. Selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan.
Dalam hal wajib pajak, badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 200% dengan total pajak yang terhutang. Maka PPh pasal 23 yang harus dibayar yaitu 200% dikali PPh 23 terhutang. Pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Kreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Prosedur PPh pasal 24 yaitu permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan yang pertama laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, lalu yang kedua fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, dan yang ketiga dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya adalah penentuan nilai yang dikreditkan. Pilih yang terkecil antara yang pertama pajak yang dipotong di luar negeri atau max kredit pajak luar negeri atau MKPLN. Maka rumusnya adalah MKPLN sama dengan PHLN atau pajak penghasilan luar negeri dibagi PKP dikali PPh terhutang. Selanjutnya adalah objek pajak PPh 24. Objek pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 ini dikenakan atas penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara, tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Lalu yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Lalu yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Jenis-jenis pendapatan yang dikenakan PPh pasal 24 yaitu pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-harta bergerak. Lalu yang ketiga ada penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Berikut ini adalah contoh soal dari perhitungan PPh pasal 24. PT Hype di Bandung memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2020 sebagai berikut ini. Penghasilan dalam negeri yaitu senilai 750 juta rupiah. Penghasilan dari Korea Selatan, tarif pajaknya yaitu 15% senilai 250 juta rupiah. Maka hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Hype tahun 2020. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama total penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan dalam negeri dari PT Hype ini 750 juta rupiah. Kemudian penghasilan dari Korea Selatan yaitu 250 juta rupiah. Maka jumlah penghasilan neto yang diterima PT Hype yaitu 1 miliar rupiah. Yang kedua, total PPh terhutang, pajak terhutang 25% dikali 1 miliar rupiah, maka hasilnya yaitu 250 juta rupiah. Lalu yang ketiga, PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah penghasilan luar negeri dikali total penghasilan dikali total PPh terhutang, yaitu 250 juta rupiah dibagi 1 miliar rupiah dikali 250 juta rupiah, maka hasilnya 62.500.000 rupiah. Untuk PPh terhutang di luar negeri yaitu 15% dikali 250 juta rupiah, maka hasilnya yaitu 37.500.000 rupiah. Dari perhitungan di atas ini, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 37.500.000 rupiah atau sebesar PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah. Selanjutnya adalah PPh pasal 26.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang dikenakan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, lalu ada royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan. Kelima yaitu ada hadiah dan penghargaan, lalu yang keenam ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya, lalu yang ketujuh ada premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, lalu ada keuntungan karena pembebasan hutang. Selanjutnya adalah pemotongan PPh Pasal 26, yaitu yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, kemudian yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada BUT, yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Selanjutnya adalah siapa subjek pajak yang dikenakan PPh Pasal 26. Masih sesuai dengan pengertian PPh Pasal 26 di atas, yaitu maka seseorang, individu, atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh Pasal 26 adalah pertama, pengoperasian usaha di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian yang kedua, memperoleh penghasilan dari Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikut ini adalah contoh soal dari PPh Pasal 26, yaitu yang pertama penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp17.500.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% dikali Rp17.500.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% dikali Rp17.500.000 sama dengan Rp4.375.000.000. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu sebesar Rp13.125.000.000. Maka berapa PPh Pasal 26? PPh Pasal 26 yang terhutang yaitu 20% dikali Rp13.125.000.000. Maka hasilnya yaitu Rp2.625.000.000. Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp13.125.000.000 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Lalu untuk soal yang kedua, PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar Rp2 miliar. Maka hitunglah PPh Pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015. Maka perkiraan penghasilan neto yaitu 50% dikali Rp2 miliar, yaitu sama dengan Rp1 miliar. Maka PPh Pasal 26 yaitu sama dengan 20% dikali Rp1 miliar, maka nilainya adalah Rp200 juta. Cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.